Ya, dan pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih dalam, kita telah terhubung dengan Kabak Ops Polres Muna, Sulawesi Tenggara, AKP Weli Wanto Malau. Selamat pagi, Pak Malau. Ini satu pelaku sudah tertangkap. Bagaimana, Pak, dengan pelaku lainnya? Baik, benar, itu pelaku sudah kita amankan. Yang mana kita perlu sampaikan juga kejadian ini sudah 9 Januari laporannya. Untuk kejadian itu sudah 5 kali yang dilakukan di bulan Oktober sampai Desember 2023. Jadi laporan ini berbeda. Satu laporan yang terhadap Kades ini masih aktif, yang dimana pada saat itu sudah dilakukan penangkapan dan dilakukan penahanan. Kemudian dari hasil rutan perlu kami sampaikan, ini ada surat dari bahwasanya yang Kades tersangka ini sakit, kemudian dirujuk ke Kendari Rumah Sakit Hermina. Jadi satu lagi sedang berproses, yaitu mantan Kades, di laporannya itu di PPA Satreskrim Polres Muna. Demikian, Mas. Baik, Pak Malau, ini kasusnya sempat terkendala selama 7 bulan. Sebetulnya apa, Pak, kendalanya, Pak? Baik, jadi kendala yang pertama di bulan 2 itu, 19 Februari itu, dari kuasa hukum tersangka ini mengajukan permohonan penangguhan, yang dimana adanya surat dari rutan, kebetulan kami titip ke rutan tersangka tersebut karena tersangka ini didiagnosa adanya diabetes dan penyakit gula oleh dokter. Kemudian dirawat di rumah sakit RSUD Baharudin. Dengan surat ini kami mengantarkan dan melaksanakan pengamanan ke rumah sakit Hermina. Kemudian pada saat kami mau melaksanakan pemeriksaan terhadap si korban anak tersebut, si adik tersebut sepertinya ada yang membawa untuk kabur dari rumah, Mas. Jadi si adik itu sudah dari bulan Juli sampai kemarin baru kita berhasil temukan di daerah luar kota, yaitu di Buton Selatan, di desa Sihompu, yang dimana ibu kandung membuat laporan kehilangan anak tersebut. Ternyata itu merupakan korban anak dari pencabulan dan persetubuhan yang kita tangani perkaranya, Mas. Demikian. Berarti dapat saya ulas kembali, Pak. Berarti ada 2 kendala. Yang pertama adalah pelaku ini melakukan penangguhan karena penyakitnya, dan yang kedua adalah korban ini tidak berada di Muna kembali, begitu, Pak, ya? Benar, Pak. Benar. Baik. Dan setelah menjalani perawatan di rumah sakit, apa kemudian yang membuat polisi ini kembali melanjutkan kasus ini? Baik, terima kasih. Jadi setelah kami terima laporan dari si ibu kandung dari si korban anak tersebut, yang dimana ibu tersebut juga sering datang ke sini melalui ketua BPD untuk memohon, dan kita sama-sama mencari. Dari Pak Kapolres menyampaikan untuk memerintahkan kita sama-sama mencari, yang dimana kita berhasil temukan di beberapa hari bersama Kapolsek Bone dan anggota Bone dan Buser Muna. Yang dimana memang si adik kita ini, korban anak ini hilang karena ada yang membawanya, karena ada yang mendoktrinnya, karena ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk bisa dapat mendamaikan ini. Dan kami memang ada surat perdamaian yang kami dapati, yang dimana dari kuasa hukum dari tersangka dan dari si bibi dan paman kami dapati surat perdamaian tersebut. Baik, ada pihak-pihak yang tadi membawa korban, begitu, Pak Malau, ya? Apakah pihak-pihak tersebut ini disuruh oleh tersangka? Siap. Sementara kami masih pendalaman, yaitu terhadap yang laporan ibu kandung tersebut, anak korban tersebut, terhadap laporan kehilangan anaknya. Jadi kami masih mendalami, paman dan bibinya juga kami sudah melakukan interogasi awal oleh PPA Reskrim, yang dimana kalau misalnya ada perkembangan kami akan meminta saksi-saksi lain, yaitu dari keluarga sekitar dan daerah lingkungan di tempat dia kami temukan, yaitu di daerah pulau terluar, yaitu di desa Sihompu, Kabupaten Buton Selatan, itu nyebrang pulau kita. Baik, Pak Malau, ini setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku, apa sebetulnya motif pelaku ini melakukan aksinya? Siap. Jadi aksinya itu dia bermoduskan dengan meminta nomor WA saat menyapu. Jadi kasus pertama di Oktober melakukan pencabulan, tidak melakukan layak suami istri atau persetubuhan. Dan
tersangka tersebut, kades tersebut itu melakukannya dengan modus operandi yang sama, yaitu jam 10 malam di rumah neneknya. Kebetulan ibu kandungnya sedang berada bekerja di Timika, Papua, Pak. Jadi modusnya sama, yaitu TKP-nya tempat rumah neneknya, yaitu di kamar dari si korban anak tersebut. Habis itu di hari terakhir, si adik kita ini, korban anak ini, dikasih duit 50.000 setelah melaksanakan hubungan suami istri. Jadi setiap habis melaksanakan hubungan suami istri, si adik ini disuruh sama si kades dan tersangka ini untuk melihat dulu keluar. Jadi modusnya jam 10 malam melalui chat awal WA. Jadi dia akan menyampaikan apakah nenek kamu ada di rumah. Kalau tak ada atau tidur, maka tersangka datang ke rumahnya. Baik. Terima kasih Pak Malo atas update Anda terkait dengan kasus ini. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini dapat segera terungkap dengan terang benderang. Terima kasih sekali lagi Pak Malo, salam sehat.